Nah, di sini ini lagi viral di Tribun Jatim Network ya. Di mana ada pengusaha muda di Jember mengajukan KUR tak disetujui bank, lalu terpaksa mengambil pinjol 50 juta untuk modal bisnis. Pinjol itu tidak apa-apa asal satu, tempat pinjolnya itu terdaftar OJK pertama. Keloro, kan pinjol iku beneran gawe butuh usaha dan awakmu wis duwe cekelan, kita iki wis duwe cekelan. Ojo pinjol mbok gawe aneh-aneh, apalagi mbok gawe judol yo. Ojo sampai, karena itu akan merugikan diri kamu dan keluargamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tribun VAR. Mengulas sisi lain dari berita bersama saya Samir. Ya Pak, kabare kalian selama peperangan Iran dan Amerika sudah merasakan dampaknya, Tribuners? Apa-apa larang ya saiki. Terus efek yang paling kentara ada di perekonomian, guys. Ini mulai terasa di beberapa daerah. Contoh iki mau koyok bojoku sambat. Harga plastik mundak 100%, guys. Itu pertama. Keloro, ono beberapa daerah itu merasakan kelangkaan LPG. Nah, itu kedua. Ketiga, untung bensin tidak naik. Karena isunya kan BBM itu jarine munda. Ternyata alhamdulillah, terima kasih kepada Menteri kita, Bapak Bahlil. Iki Bu, aku terima kasih apa enggak, tapi yang pasti BBM tidak jadi naik ya, karena di negara yang lain sebelah itu juga semua pada naik, dan alhamdulillah Indonesia sementara belum naik karena perang Iran dan Amerika ini. Perang ini nggak tahu ini kapan marinya ya. Dan yang paling terdampak itu pelaku UMKM, guys, termasuk salah satu nih. Seperti yang ada di Jember ini. Tapi kami disclaimer dulu ya. Intinya ini bukan untuk ditiru, enggak juga. Tapi ini dalam ilmu kefefet. Jadi mau tidak mau enggak popo, asal itu legal. Apa itu? Nah, di sini ini lagi viral di Tribun Jatim Network ya. Di mana ada pengusaha muda di Jember mengajukan KUR tak disetujui bank, lalu terpaksa mengambil pinjol 50 juta untuk modal bisnis. Nah, kita bacakan beritanya ya. Pengusaha ini terlilit pinjaman online atau pinjol dengan bunga tinggi di 4 aplikator karena permohonan KUR-nya ditolak bank. Hingga sekarang dirinya masih penasaran alasan pihak bank tidak menyetujui permohonan KUR-nya. Pengusaha muda asal Jember ini, Arif Dwi Wahyu Prasetya, terseok-seok menjalankan bisnis distributor air mineral dan juga produksi pentol di kawasan Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pria ini terlilit pinjol dengan bunga tinggi di 4 aplikator. Jeratan utang membuat Arif harus memberhentikan 2 pekerjaannya. Setiap bulan Arif harus setor sebesar 6 juta untuk bayar utang pinjol yang harus dilakukan sebanyak 13
kali cicilan dengan tenggang waktu 3-6 bulan. Arif telah menjalankan bisnis tersebut di kawasan Jember dan Bondowoso. Arif mengaku sebelumnya mengajukan KUR atau kredit usaha rakyat di bank milik negara sebesar 200 juta di Bondowoso untuk pengembangan bisnisnya yang dimulai pada Juli 2025 silam. Saat itu sudah disurvei, kata Arif, dari petugas bank dari kantor Bondowoso sudah oke, termasuk dari supervisor. Tapi setelah ada cek dari bank kantor Jember tidak ada kejelasan. Hingga Agustus 2025 bank tersebut tidak memberikan jawaban, sampai akhirnya bersurat agar memberikan jawaban soal pinjaman. Arif selama ini tidak memiliki pinjaman dari bank manapun, bahkan hal itu bisa ditelusuri melalui basic checking. Misalkan pinjaman itu kebesaran, mestinya pihak bank bilang siap menjaminkan akte tanah dan BPKB. Jadi saya bingung atas dasar apa ini kok pinjaman saya tidak di ACC, katanya. Sampai saya lapor ke ombudsman. Lapor ke ombudsman mas. Tapi nggak apa-apa sih, karena ini untuk bisnis ya, untuk keberlangsungan hidupnya mungkin dari Mas Arif ini. Hingga Desember 2025 Arif pun terpaksa mengambil pinjaman online sebesar atau pinjol sebesar 50 juta karena sangat butuh modal untuk mengembangkan usahanya. Namun karena pinjol bunganya tinggi, pinjaman 50 juta pengembaliannya mencapai 78 juta dan harus dicicil sebanyak 13 kali dalam jangka waktu 3-5 bulan. Untungnya kata Mas Arif ini, selama 6 kali cicilan itu Mas Arif ini sudah bayar pinjol, tapi bisnisnya lesu karena bunganya pinjol 2 kali lipat dari KUR. Ya itu bagian dari resiko sih mas, tapi memang ya gimana, karena pengajuan KUR-nya nggak di ACC juga ya Mas Arif ya. Nah hingga kini Mas Arif ini katanya penasaran kenapa sih alasannya tidak disetujui permohonan KUR-nya, padahal resiko gagal bayar cicilannya sangat rendah. Makanya saya bingung atas dasar apa, katanya. Nah jadi indeks ekonomi guys, memang kita nggak bisa menyalahkan sana sini ya, tapi yang pasti indeks ekonomi bagaimana caranya survive, dan Mas Arif ini juga termasuk salah satu warga yang merasakan susahnya in this situation karena perang, apalagi ya, terus apa-apa susah, kena pinjol, apalagi yang penting bisa jalan ya Mas Arif ya. Kita doakan jualannya lancar dan pinjamannya lunas. Tapi sing pasti guys, untuk kalian sing gak duwe cekelan, gak duwe usaha, adek pinjol, gawe judol, offset kalian. Aku duwe iki. Akhirnya gak perlu edit. Aku nggawa perlu. Ya, iku Tribuners, jadi sekali lagi kami tegaskan disclaimer ya, pinjol itu tidak apa-apa asal satu tempat pinjolnya itu terdaftar OJK pertama. Keloro, kan pinjol iku beneran gawe butuh usaha dan awakmu wis duwe cekelan, kita iki wis duwe cekelan. Ojo pinjol mbok gawe aneh-aneh, apalagi mbok gawe judol ya. Ojo sampai, karena itu akan merugikan diri kamu dan keluargamu. Karena hutang tetaplah hutang. Hutang di bawah mati bahaya ya. Merinding aku nek ngomong pinjol-pinjol itu ya. Iku karena dampak perang Iran. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, datang dari Pacitan, Tribuners. Iki berita kriminal ya nek iki yo. Kepergok pemilik rumah maling di Pacitan nekat pukul korban dan melarikan diri. Iki dari Pacitan, Pamuji, warga dusun Mujing, Desa Borang, Kabupaten Pacitan menjadi korban pemukulan oleh pelaku yang kepergok saat mencoba mencuri di rumahnya. Korban mengalami luka pada tangan. Kejadian terjadi malam hari saat korban
mengecek suara gaduh di kamar. Pelaku merebut senter kepala korban dan memukulnya sebelum melarikan diri ke area perbukitan. Untung iki malingnya gak koyo film-film biyen yo, saat di apa iku rek? Siapa iku? Kucing. Meong. Ya Allah, guyonanku jadul banget. Nah, aksi percobaan pencurian terjadi di Dusun Mucing, Desa Borang. Pelaku yang kepergok pemilik rumah nekat memukul korban sebelum melarikan diri pasca melakukan penganiayaan. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pak Muji, ini ya ada warga kami, kata Sekretaris Desa Borang Muhammad Zainal Abidin, menjadi korban pencurian. Pencuri ini malah melakukan pemukulan pada korban, kejadiannya tadi malam. Kronologinya bermula saat korban berada di dalam kamar usai sholat isya. Saat hendak mengambil obat gosok, korban mendengar suara gaduh dari arah belakang kamar. Curiga dengan suara tersebut, korban kemudian mengambil senter kepala. Senter kepala itu ya apa? Oh, senter yang itu ya. Oh, senter iki ya. Oh, senter sing gawe mendaki ya. Makanya iki apa senter kepala. Nah, sebelum sempat menyalakan senter, korban mendapati pria tak dikenal di tengah mengobrak-abrik lemari di belakang rumahnya. Korban langsung teriak. Karena teriakan itu, pelaku malah mendekat dan merebut senter kepala lalu memukul tangan korban hingga lebam. Karena pemukulan itu, korban Pemuji mengalami luka di bagian tangan. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Tapi aksinya gagal ya. Nah, dari kepolisian Kasih-Humas Polres Pacitan, Aibtu Thomas Alim Suheni mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan pencurian tersebut. Petugas Polsek Arjosari telah lokasi dan tentu kami merespon laporan tersebut, katanya. Dan untungnya Pak Muji masih dalam keadaan sehat ya, karena maling-maling saiki ku podo nekat kabeh, gak mikir nyawa. Ya untungnya meskipun itu ya kita prihatin juga ya, pencurian itu nggak iso dibenerno. Itu untungnya nggak sampai ada korban jiwa begitu. Yes, ngono ae guys untuk hari ini ya, Tribun Far kali ini, dan semangat untuk kita yang menjalani kehidupan in this situation dan tetap bergabung di kita, dan bye bye.